Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Я преподаю русский язык по методологии, которую создал Бапасунарию Соинхаджи. Его методология преподается на курсах русского языка в Центре ориентации Россия-Индонезия, Purin. Sekarang kita akan membahas kata kerja modal, moch. Moch itu imperfektif dan smoch perfektif, bisa, artinya bisa atau mampu. Kata kerja modal, moch, smoch artinya bisa atau mampu ya. Infinitifnya diakhiri dengan tanda pelemah. Di sini imperfektif, karena di sini tidak ada awalan kata kerja, di sini cuma akar moch. Di sini ada awalan kata kerja huruf S, jadi bentuk perfektif, smoch. Terus itu perfektif, bisa. Hari ini kita akan belajar kalimat dalam masa lampau, dalam waktu lampau, past tense. Karena kita sudah belajar ya, hari ini kita belajar past tense. Kemarin kita sudah belajar present tense untuk kata kerja bisa atau mampu. Dalam waktu lampau ya, struktur kalimat seperti apa? Subjek dulu terus. Kata kerja modal ini moch dalam past tense, Bentuknya dalam past tense kita harus belajar hafal karena itu tidak ikut peraturan untuk menyusun untuk membentuk kata kerja dalam waktu past tense ya. Di sini diakhiri dengan ge, di sini la, di sini ge, la, terus lo, li, hanya li, lo, la. Ikut peraturan menyusun kata kerja dalam past tense. Tapi untuk saya, kalau saya laki-laki atau dia adalah laki-laki, itu tidak ikut peraturan itu. Karena itu lebih baik kalau kita belajar hafal bentuknya, hafal dalam past tense. Subjek plus kata kerja modal dalam past tense ini plus kata kerja semantik, makna, infinitif. Di sini ada kata kerja semantik ya, dalam setiap kalimat ada kata kerja semantik, itu artinya makna. Seperti contoh ini, saya telah bisa membaca past tense. Di sini maknanya apa? Membaca ya, membaca, bukan bisa. Karena bisa itu hanya kata kerja modal. Bisa apa ya? Bisa melakukan apa? Bisa membaca. Jadi membaca di sini adalah kata kerja semantik. In other words, makna. Ya, sudah mulai membahas. Saya telah bisa membaca. Kalau saya kata laki-laki ya, kata laki-laki. Kalau saya adalah laki-laki, saya bilang я мог читать. Past tense мог, bisa мог. Untuk laki-laki, kalau kata laki-laki, я мог читать. Saya telah bisa membaca. Kalau saya adalah perempuan ya, saya bilang я могла читать. Я могла читать. Terus kamu telah bisa menulis. Kalau kamu adalah laki-laki ya. Ты мог писать. Kalau kamu adalah perempuan, ты могла писать ya. Di sini untuk menyusun kata kerja dalam past tense tambah sufiks l dan akhiran kata a. Kenapa akhiran kata ini huruf a? Karena perempuan ya, karena subjeknya adalah perempuan, karena itu. Di sini juga subjeknya adalah perempuan, karena itu tambah akhiran a, huruf a setelah sufiks l. Terus dia laki-laki telah bisa berbicara. Он мог говорить. Dia perempuan telah bisa jalan kaki. Она могла ходить. Она могла ходить. Она perempuan. Karena itu kata kerja dalam past tense diakhiri dengan huruf a. Karena subjeknya adalah perempuan. Terus dia netral telah bisa merangkak. Dia netral itu maksudnya животное. Оно, животное. Оно могло ползать. Оно могло. Di sini
kata kerja setelah sufiks L diakhiri dengan huruf O. Kenapa? Karena netral, kata gantinya ano, O. Karena itu могло, оно могло. Оно могло ползать. Kita telah bisa bekerja. Мы могли работать. Di sini past tense ya, akar kata mog tambah sufiks L dan tambah akhiran kata kerja ini huruf I. Kenapa? Karena jamak. Di sini jamak. Kita itu sudah plural ya, bukan tunggal, itu plural. Terus kita telah bisa bekerja. Mereka telah bisa bepergian atau mereka telah bisa travel. Они могли путешествовать. Могли juga diakhiri dengan i. Kenapa? Karena mereka itu juga jamak, bentuk jamak. Karena itu kata kerja dalam past tense diakhiri dengan sufiks L dan akhiran kata kerja huruf i untuk subjeknya jamak. Могли путешествовать. Terus, Anda telah bisa belajar. Вы могли учиться. Вы могли учиться. Dan sudah Anda tahu ya, present tense sudah belajar, sekarang belajar past tense. Kalimat positif ini. Sekarang kalimat negatif. Kalimat negatif sama seperti present tense yang kita belajar kemarin. Kata tidak kita menempatkan di mana? Setelah subjek dan sebelum kata kerja modal bisa atau tidak bisa ya. Saya tidak bisa. Itu. Saya tidak bisa. Kamu tidak bisa. Jadi tidak bahasa Rusia itu nie, ny, dua huruf ya. Satu kata terdiri dari dua huruf. Tapi huruf y pengucapannya i ya. Kita sudah tahu pengucapannya i. Jadi begini, saya telah tidak bisa membaca. Я не мог читать. Saya telah tidak bisa membaca kalau saya perempuan. Я не могла читать. Kamu telah tidak bisa menulis. Ты не мог писать. Kamu telah tidak bisa menulis kalau kamu adalah perempuan ya. Ты не могла писать. Dia laki-laki telah tidak bisa berbicara. Он не мог говорить. Dan dia perempuan telah tidak bisa jalan kaki. Она не могла ходить. Dia netral, telah tidak bisa merangkak. Оно не могло ползать. Terus kita telah tidak bisa bekerja. Мы не могли работать. Terus mereka telah tidak bisa travel, tidak bisa bepergian. Они не могли путешествовать. Dan kalimat tanya kita sudah tahu. Dalam bahasa Rusia tidak ada kata kerja bantu yang bisa membantu untuk menyusun kalimat tanya. Kalimat tanya kita menyusun hanya tentang suara orang, hanya tentang dengan penekanan intonasi. Di sini penekanan intonasi di mana? Berada di mana? Di kata kerja modal. Bisa atau tidak bisa ya, mog. Jadi kita bertanya, apakah saya telah bisa membaca? Я мог читать. Ya, penekanan intonasi berada pada kata mog. Coba dengar ya kata tanya ya, kalimat tanya. Интонасиnya. Я мог читать. Ты могла читать. Ты мог писать. Ты могла писать. Он мог говорить. Она могла ходить. Оно могло ползать. Мы могли работать. Они могли путешествовать. Вы могли учиться. Ini kalimat tanya. Silahkan catat bahan pelajaran ini. Dan
saya sedikit menjelaskan tentang penekanan dalam setiap kata. Dari mana Anda orang asing bisa tahu penekanannya? Dari kamus, hanya dari kamus ya. Menurut saya author kamus Rusia Indonesia Rusia adalah Viktor Pagadayev. Silahkan mencari di internet, bisa download gratis ya, secara gratis. Di sana setiap kata di kamus ini sudah ada tanda ini, tanda apostrofi ini. Penekanannya di mana? Pada huruf apa? Sudah ada. Tapi orang Rusia sudah tahu penekanannya dari kecil karena jutaan kali dengar dari orang yang lain selama umur hidup ya. Saya sudah tahu hafal. Terus ya muk. O tetap dibaca O karena dapat penekanan ya. Muk. Читать. Ya magla. Penekanannya pada huruf A. Karena itu huruf O ini dibaca A. Magla A. Ya di sini A. Magla. Читать. Ты мог lagi ya dapat penekanan, oke, huruf O dibaca O. Писать terus ты могла lagi huruf O ini dibaca A karena penekanannya di sini. Ты могла писать. Он мог lagi di sini. Он мог говорить, penekanannya di sini ya pada huruf I. Говорить karena itu O ini dan O ini dibaca A karena tidak mendapat penekanan. Ana magla, terus ana. Kenapa ana? Kita menulis ona, tapi bacanya ana. Kenapa? Karena O tidak mendapat penekanan. Karena itu O dibaca A. Ana magla. O ini dibaca A. Hadid, penekanannya di sini. Huruf O ini tidak dapat penekanan, karena itu bacanya A. Hadid. Ano, penekanannya pada huruf O terakhir. O yang di awal kata dibaca A karena tidak mendapat penekanan. Ano maglo, penekanannya di sini di akhir. Karena itu huruf O ini dibaca A. Ползать ya, ползать, penekanannya di sini. Ползать. Terus мы могли, penekanan I. O dibaca A. Мы могли работать. Они, penekanannya di sini. O dibaca A karena tidak mendapat penekanan. Они могли, penekanan di sini O dibaca A. Путешествовать. Вы могли lagi ya, penekanan di sini. Karena itu huruf O dibaca A karena tidak mendapat penekanan. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Jangan lupa gabung grup WA untuk peserta yang belajar bahasa Rusia. Anda cuma kirim nomor HP Anda via email saya. Email saya sudah ada di channel ini. Sudah ada email violeta@gmail.com. Di sana kita di grup WA ini kita membahas banyak hal tentang bahasa Rusia dari pagi sampai malam. Sampai malam, terlalu malam kita masih membahas. Kalau Anda setelah nonton video di channel saya tidak paham apa-apa, Anda bisa bertanya saya, Violeta, Ibu Violeta, bisa bertanya langsung. Ibu Violeta, saya tidak mengerti ini dalam penjelasan Ibu. Jadi kita sudah bisa kontak ya di grup ini. Saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.